sebarluaskan salam, salam sejahtera. Karena apa? Karena ketika kau menyebarluaskan yang namanya salam, ingat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, salah satu namanya adalah salam. Dan dia juga apa? Dan dia juga memiliki surga yang namanya apa? Darussalam. Fahamna? Wa hakadha. Ini hati-hati dengan jembatan az-zulm. Jadi sudah ada tadi amar ma'ruf nahi munkar, dan ternyata juga ada jembatan az-zulm. Nah, baik. Baik. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun antum kita sudah 1 jam lebih ya, kita sudah 1 jam lebih, tapi karena beliau juga sudah hampir sampai, jadi kita kita sambil menunggu beliau, karena menunggu daripada Habib Hasan. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan jangan sampai kita berada di dalamnya tapi sedikit pun tidak mendapatkan daripada yang namanya nafahat, atau kita disebutkan, atau kita ini menjadi orang-orang yang mahjub. Apa mahjub itu? Orang yang tertutup. Ya, hati-hati menjadi orang yang tertutup. Sudah masuk di bulan Ramadan tapi tertutup. Sama seperti apa? Sama seperti orang buta. Orang buta nih, padahal dia berada di tengah-tengah, misalnya di situ ada apa namanya, ada perhiasan, ya, tapi dia buta, ya percuma, dia tidak bisa lihat. Fahamna? Dia tidak bisa melihat akan keindahan permata itu, sehingga dia tidak ambil. Nah, begitu juga kita kalau di bulan Ramadan, jangan sampai hati kita diapakan? Dibutakan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suratul Kahfi Allah katakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah tutup hatinya sehingga dia tidak merasakan daripada nafahat wal asrar wal barakat, keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Fahamna? Dan jangan lupa, kalau tadi antum sudah tahu tentang jembatan zalim, setidaknya di bulan Ramadan nanti kita lebih lagi peduli terhadap saudara-saudara kita. Terlebih kalau ada di sekeliling kita ya, orang-orang yang butuh. Paham? Terlebih di sekeliling kita, apalagi keluarga kita, ada orang-orang yang kurang mampu. Kita teringat salah satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mau menaiki mimbar, di tangga pertama beliau mengatakan, Allah bil masakin, hati-hati dengan orang miskin, pedulikan mereka, sayangi mereka, cintai mereka, rangkul mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bil masakin. Lalu ketika itu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman ini kenal orang yang kaya raya. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku hadiahkan, ya, kalau begitu aku hadiahkan 100 ekor onta ya Rasulullah, penuh dengan bekal, makanan, pakaian untuk orang-orang miskin. Bayangkan, 1 ekor onta nilainya 45 juta. Berapa juta? 45 juta. Kalau 10 ekor berapa? 450 juta. Kalau 100 ekor 4,5 miliar. Itu belum bawaannya, belum pakaiannya, belum makanan dan lain-lainnya.
Paham enggak? Zaman sekarang ada enggak yang memberikan bantuan miliaran? Ada enggak? Jangankan itu 100 juta, 500 juta, 200 juta, mana ada? Jarang, bisa dihitung. Nah, itu bisa dihitung. Tapi mana kepedulian? Bukannya agama itu adalah an-nasihah, ad-din an-nasihah, agama itu adalah peduli. Di mana kepedulian kita? Nah, Rasulullah bilang apa? Allah bil masakin, hati-hati dengan orang miskin. Sayyidina Utsman bilang, ya Rasulullah, 100 ekor onta ya Rasulullah, penuh dengan makanan dan pakaian mereka-mereka yang miskin. Tersenyum baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah naik lagi di tangga kedua. Rasulullah bilang lagi, ucapannya sama, Allah bil masakin, cintai orang-orang miskin, sayangi mereka. Jawaban yang sama juga keluar dari mulut Sayyidina Utsman. Ya Rasulullah, tambahan lagi 100 ekor onta ya Rasulullah, penuh dengan makanan dan kebutuhan orang miskin. Sudah berapa? 200. Kalau tadi 4,5 miliar, berarti sekarang sudah jadi berapa? 9 miliar. Nah, ini sekarang 9 miliar. Tersenyum Rasulullah. Lalu akhirnya Nabi SAW naik lagi ke tangga berikutnya. Sampai di tangga berikutnya Rasulullah bilang lagi, ucapannya sama, Allah bil masakin, hati-hati dengan orang miskin, cintai mereka. Sayyidina Utsman bilang apa? Ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah 100 ekor, penuh dengan makanan dan kebutuhan orang-orang miskin. Dari belakang ada yang colek Sayyidina Utsman. Hei Utsman, apa-apaan kau? 300 ekor. 300 ekor. Akhirnya ini karena apa? Karena sahabat Nabi juga apa? Ada keimanannya yang sangat-sangat sudah sempurna, ada yang kayak baru, keimanannya masih baru, yang mu'allafa qulubuhum, ya. Makanya kita disuruh merangkul mereka, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang keimanannya baru bertambah. Dari belakang Sayyidina Utsman dicolek, ya Utsman, apa-apaan ini? 300 ekor. Berapa miliar? Tadi 9 miliar ditambah 4 miliar sudah 13,5 miliar. Ada nggak zaman sekarang orang yang nyumbang 13,5 M? Ada nggak? Tapi sahabat-sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut akan kefakiran. Sumbang 13,5 miliar di waktu yang sama. Ketika dicolek Sayyidina Utsman, apa ide Utsman? Sayyidina Utsman menjawab, jawabannya menyentuh hati. Apa itu? Sayyidina Utsman mengatakan, wallahi la basmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, senyuman walau hanya sebentar saja yang melekat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Sebentar saja aku memandang Rasulullah tersenyum, lebih aku cintai daripada hartaku semuanya ini. Alhamdulillah. Makanya Sayyidina Abu Bakar juga pernah